Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatan mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala jami'i ashabihi wa ahli baitihi wa ummati ila yaumiddin. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul ahibba, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di sore hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis Marokah, majelis penuh rahmah, majelis yang Allah turunkan sakinah, majelis yang diliputi oleh malaikat-malaikat yang mulia, dan Allah banggakan di tengah majelis para malaikat insyaallah. Ikhwatul ahibba, kita masuk ke bab pertama insyaallah dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murri' bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, yang mencakup daripada adab seorang yang menghafal Quran, seseorang yang belajar ilmu Al-Quran, dan seseorang yang mengajarkan ataupun berusaha dalam mengamalkan isi Al-Quran. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang kami singgung di awal, bahwasanya para ulama yang mulia, yang lurus, ketika mereka menuliskan banyak kitab-kitab mereka dari pelbagai macam karya, dari pelbagai macam ilmu, bidang disiplin ilmu, ya, mereka mampu menuliskan kitab, ya, dengan sekian berjilid-jilid, ya, ada yang belasan jilid, ada yang puluhan jilid, ya, dalam bidang apapun itu, ya, fiqih, kemudian dalam bidang tafsir, dalam bidang ilmu falak, usul fiqh, dan yang lainnya. Tetapi dalam dua bidang, yaitu bidang tazkiyatun nufus dan bidang adab atau akhlak, kita tidak mengetahui para ulama menulis kitab tentang tazkiyatun nufus atau tasawuf dan kitab tentang akhlak yang mereka menulis jilid-jilid atau sangat tebal, sangat banyak, gitu. Ya, para ulama mengatakan bahwa hikmah daripada hal tersebut yaitu, yang pertama, para ulama mengajarkan bahwasanya masalah adab dan akhlak itu bukan hanya masalah teori saja yang ada di naskah atau di buku atau di kitab, tapi bagaimana seorang ta'ammul, bermuamalah, senantiasa bersama-sama dengan gurunya, dia mengetahui dengan baik adab tersebut dan dia mengamalkan adab yang baik. Kemudian hikmah yang berikutnya bahwasanya para ulama telah menyelesaikan adab atau akhlak mereka ketika masa sebelum masa balik. Maka ya khatul ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita belajar At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bukan karena kita sudah sempurna akhlaknya, tapi kita berusaha akhlak kita terus senantiasa baik, terus senantiasa makin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak orang yang cerdas dalam berretorika, kemudian bernarasi dan seterusnya, tetapi tanpa akhlak, tanpa adab yang baik, maka sungguh hal tersebut tercela. Dan insyaallah kita masuk ke bab yang pertama dari At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah al-musannif atau muqaddimah daripada kata pengantar daripada pengarang, ya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wa bi ilaikum wa bi sanad muttasil ila Syekhil Aziz, ya, wa ila Imamin Nawawi rahimahullah taala annahu qala al-babul awal, bab yang pertama, min atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Ya, bab dari keutamaan membaca, ya, dan mengkaji Al-Quran, ya, yaitu bab tentang bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan ketika membaca Al-Quran dan bagaimana mendapat keutamaan ketika mengkaji ayat Al-Quran. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, ya, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan rezeki
dari yang kami berikan kepada mereka sirran, secara diam-diam, wa alaniyah, dan secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan pahala dari Allah yang tidak tertolak, yaitu pahala yang terus berlangsung dan pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih, ya. Liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah taala memberikan, menyempurnakan ujurahum, pahala yang diberikan kepada mereka, wa yazidahum, dan menambah daripada amal pahala tersebut, min fadlihi, karena kemurahannya Allah taala, kemaha bijaksananya Allah taala, kemaha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, dan Allah Maha Pengampun lagi mensyukuri. Quran surah Al-Fatir. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kami meriwayatkan daripada hadis Utsman bin Affan yang Allah ridha kepadanya, qol, yang mana ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik bagi kalian, ya, sebagus-bagus kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Wa bi ilaikum, berkata Imam Al-Rahimah taala, bahwasanya sebaik-baik di sini adalah sebaik-baik martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana seseorang ketika ingin mendapatkan posisi penting dalam hal duniawi, maka dia akan mensinergikan seluruh kemampuan yang ia miliki, ya, baik kemampuan fisik, akal, dan seterusnya, ataupun jaringan, untuk mendapatkan posisi penting dengan gaji yang luar biasa, ya, dengan fasilitas yang luar biasa. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya martabat posisi penting di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an di sini bukan hanya tentang alif, ba, ta, atau membacanya atau tahsinnya, itu bagian. Tetapi ada tentang adab belajar Al-Qur'an, adab belajar Al-Qur'an, kemudian tentang tafsir, bahkan fikih, bahkan hadis, dan seterusnya, merupakan bagian daripada khairukum man ta'allama Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an dengan kekuatan kalam yang luar biasa, dia dipaksa, para ulama memaksa, para ulama mengambil daripada ayat Al-Qur'an tersebut, kemudian ditafsirkan dalam berbagai bidang ilmu. Yang ilmu kita pelajari, ilmu hadis, ya, kemudian ilmu adab, ilmu tafsir, ya, ilmu balaghah, dan seterusnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, dan diriwayatkan daripada Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi, dalam sahihnya, alladhi huwa asahul kitab ba'dal Qur'an, yang mana Sahih Bukhari tersebut, ya, adalah kitab yang paling sahih, yang paling benar, ya, setelah Al-Qur'an. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang mana diriwayatkan oleh ummuna, ibu kita semua, yaitu Aisyah binti Abu Bakrin, sesungguhnya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, ya, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bih, dan dia mahir, ya, ahli dalam membaca Al-Qur'an, ya, secara tartil, ya, tidak pernah salah, kemudian istiqomah dengan bacaan tersebut. Ma'as safaratil kiramin bararah, dia senantiasa bersama as-safarah, ya, para malaikat al-bararah yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran, dan sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an yang dia yata'ta', ya, terbata-bata, tidak lancar, tetapi dia terus istiqomah untuk memperbaiki bacaannya, ya, dia istiqomah untuk senantiasa menguatkan bacaannya, kemudian meningkatkan kualitas bacaannya, wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran, dia akan mendapatkan, ya, 2 pahala, ya, wa huwa syaqun, dan dia merasa berat, ya, kesulitan gitu, dia mendapatkan 2 pahala.
Ya ta'ta yaitu orang yang terbata-bata, tetapi dia berusaha untuk membaca Al-Quran, dia berusaha untuk belajar kepada ahlinya, ya. Wasyak, dia merasa berat dengan lidahnya, merasa berat dengan semuanya, ya. Dari kalimat Al-Quran mendapatkan 2 pahala, ya, pahala berusaha dan pahala membaca. Artinya apa? Bahwasanya seseorang misalnya Jawanya medok, ya, Bugisnya medok, ya, kemudian serba medok dan seterusnya, tapi dia berusaha menggunakan lahjah sebagaimana lahjah Al-Quran, maka dia mendapatkan dua pahala. Ikhwatul rahimah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwasanya hadis ini mencakup beberapa hal penting, yaitu ketika seseorang membaca Al-Quran, dia istiqomah dengan bacaannya, dia istiqomah dengan tilawahnya, maka kelak, ya, di surga ataupun di dunia dia akan bersama makhluk yang mulia. Ya, setiap kita menginginkan bahwasanya mendapatkan atau bersahabat atau berteman dengan orang-orang mulia atau makhluk yang mulia. Ya, beberapa orang ingin berteman dengan berteman dengan artis, ya, berteman dengan pemain bola dan seterusnya, dengan harapan bahwa berteman dengan mereka mendapat keuntungan, ya, cepat terkenal dan seterusnya. Padahal kita ketahui orang yang terkenal, ya, tidak akan mau berteman dengan orang yang kemungkinan memiliki daya saing yang akan menyaingi dirinya. Tetapi orang-orang baik itu safarah kiram yang bararah, makhluk Allah yang mulia, para malaikat, para nabi, para rasul, ya, para anbiya al-mursalin akan bersama para ahli Al-Quran, yaitu orang yang senantiasa istiqomah dengan Al-Quran, istiqomah dengan membacanya, istiqomah dalam mentadaburnya, dan istiqomah dalam berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian ada sebuah hadis dari Bukhari dan dari Abul Husain Muslim bin Muslim Al-Qushairi, dan begitu pun hadis dari Imam Muslim dalam 2 sahihnya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abi Musa Al-Asy'ari, dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, yang Allah ridha kepada keduanya. Ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an, ya, mathalul utrujah, permisalan orang mukmin yang membaca, ya, Al-Quran itu semisal atrujah, yaitu buah yang harum rasanya, ya, baunya harum, rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu adalah semisal buah utrujah yang harum lagi enak, yaitu ketika dia didengarkan, kemudian dilihat, ya, adabnya ketika membaca Al-Quran, kemudian dilihat interaksinya dengan Al-Quran, maka orang memandang, melihat bahwasanya ini hal yang sangat luar biasa, hal yang manis, hal yang nyaman untuk dilihat. Karena beberapa orang ketika membaca Al-Quran, ya, kita nggak nyaman gitu. Artinya tidak memperhatikan adab dalam membaca Al-Quran, tidak memperhatikan bacaan daripada hukum-hukum Al-Quran itu, tidak memperhatikan daripada interaksi dengan kitab Allah Ta'ala yang mulia, sehingga orang beriman yang lurus imannya, dia akan tidak nyaman ketika ketika orang membaca Al-Quran itu sembarangan atau serampangan. Sedangkan semisal orang mukmin yang tidak sedang membaca Al-Quran, ada seperti buah kurma, ya, yang nggak ada baunya tapi rasanya manis gitu. Orang beriman itu dimisalkan seperti itu karena mereka tidak membaca Al-Quran, tetapi mereka sedang berzikir di dalam hati mereka, mengingat Al-Quran. Atau dalam riwayat lain oleh para ulama dikatakan bahwa semisalnya orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran, meskipun tidak terucap dalam lisannya, dalam lidahnya itu, ya, pada lidahnya itu ayat daripada ayat Al-Quran, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sedangkan perumpamaan orang munafik yang sedang membaca Al-Quran adalah seperti raihanah, ya, yang baunya harum tapi rasanya pahit. Ya, mungkin beberapa orang munafik mereka membaca ayat Al-Quran dengan tilawah yang bagus, tilawah yang baik, tetapi hati mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikan
Al-Quran itu sebagai hanya sekedar mata pencaharian, kemudian senda gurau dan seterusnya, sehingga tidak masuk ke dalam hati mereka, maka dimisalkan seperti buah raihanah, buah yang baunya harum tetapi rasanya pahit dan sangat menjijikkan. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti Hanzalah yang nggak berbau, sedang rasanya pahit. Riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya bahwasanya ketika orang munafik ini yang covernya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka nggak baca Al-Quran, kemudian apa? Dimisalkan seperti Hanzalah yang tidak berbau harum dan rasanya juga pahit. Bahwasanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalam aqwam wa yadh'u biha akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan sebuah kaum atau kaum ini dengan Al-Quran dan menghinakan dengan Al-Quran. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa golongan manusia dari kaum muslimin dengan kalam Allah ini dan merendahkan dengan serendah-rendahnya, yaitu dengan Al-Quran. Artinya apa? Bahwasanya ketika seseorang kaum muslimin yang tidak memperhatikan adab daripada membaca Al-Quran, adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran, adab ketika menghafal Al-Quran, bahkan tidak berkeinginan untuk mengamalkan sedikit atau banyak daripada ayat Al-Quran, maka Allah akan menghinakan kaum tersebut. Sebaliknya, jika ada sebuah kaum, meskipun mereka dalam kacamata dunia, kaum yang miskin, terbelakang dan seterusnya, tapi mereka memperhatikan dengan baik ayat Al-Quran, memperhatikan dengan baik segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran, dan bahkan berusaha mengamalkan ayat Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajat kaum muslimin tersebut. Maka ikhwatal ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidaklah ketika sebuah kejayaan kaum itu berlangsung, semua kaum Allah angkat. Semisal kalau kita lihat daulah Islam yang pernah memimpin bumi, ketika daulah Abbasiyah, kemudian daulah Ayyubiyah, daulah Turki Utsmaniyah dan seterusnya, ketika mereka mencoba untuk mengamalkan isi Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, kemudian memuliakan ahli Al-Quran, maka merekalah yang Allah berikan amanah untuk memimpin bumi ini. Mereka Allah muliakan dengan semulia-mulianya. Mereka dimenangkan oleh Allah dalam berbagai pertempuran yang secara kacamata militer mustahil untuk dimenangkan. Mereka Allah menangkan dalam persaingan ekonomi yang secara teori ekonomi apapun itu pasti tidak mungkin bisa bangkit gitu. Tapi ketika Allah berkehendak, semuanya menjadi mudah gitu. Sama seperti teori ruang angkasa, ketika dari bumi dia mau misalnya ke Jupiter, maka perkiraan ahli astronomi memerlukan waktu mungkin berbulan-bulan untuk menempuh atau sampai ke Jupiter misalnya, atau mungkin bertahun-tahun. Tetapi ketika Allah berkehendak kepada Rasulnya, Rasulullah SAW, maka mudah bagi Allah untuk memperjalankan nabinya dari sepertiga malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu tempo kurang daripada sepertiga malam. Artinya apa? Artinya ketika seseorang melibatkan Allah, memperhatikan hukum-hukum Allah, maka Allah senantiasa bersama mereka, bersama kaum tersebut, bersama golongan tersebut, dan mudah bagi Allah untuk memenangkan. Sebaliknya, jika seseorang makin jauh kepada Allah Azza wa Jalla, makin ingkar kepada Allah Ta'ala, tidak memperhatikan adab dan akhlak, dan tidak mencoba untuk mengamalkan isi Al-Quran, maka yang terjadi adalah Allah akan menghinakan kaum tersebut meskipun mereka beriman. Dan betapa banyak orang-orang beriman dari kalangan sejarah terdahulu yang mereka Allah hinakan, yang mereka Allah hapus dari sejarah umat Islam ini karena mereka menjauhi isi Al-Quran, mereka membelakangi Al-Quran dan seterusnya. Kemudian ikhwatul ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran,
sesungguhnya ia akan datang kepada para pembacanya, kepada para hamilul Quran, ya, para pengemban amanah yang menjaga isi Al-Quran, yang menjaga hukum Al-Quran, syafi'an, sebagai pemberi syafaat di ashabi, ya, kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan Al-Quran. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam akidah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya ada syafaatul uzma, syafaat paling besar, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada syafaat penambah-penambah lainnya yang kita dapati dari keluarga kita, dari para orang yang mati syahid dari keluarga kita, kemudian daripada Al-Quran itu sendiri. Ya. Maka Al-Quran ini akan membela daripada pembacanya, yang mereka membela, ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan hujahnya. Dan kata para ulama, ketika Al-Quran ini, ya, membela para hamiluhu, para pembawa atau pemegang bendera Al-Quran, mereka tentu hujahnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya, atau orang yang senantiasa berusaha, ya, membaca Al-Quran, ya, kemudian merenungi makna ayat di dalamnya, kemudian istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la hasada illa fi itsnain. Ya, la hasada fi itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua kelompok atau dua golongan. Ya, apa saja itu? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Itu seorang laki-laki, ya, yang diberikan apa? Yang diberikan keutamaan berupa kebaikan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, dalam membaca Al-Qur'an, yang ia tidak membaca ayat tersebut kecuali sepanjang siang dan sepanjang malam. Artinya interaksi dengan Al-Qur'an itu sangat banyak atau sangat sering. Yang kedua, boleh iri dengki itu dengan kelompok yang kedua, yaitu warajulun atahullahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang seorang laki-laki yang Allah berikan kemurahan rezeki, yaitu berupa harta yang melimpah, yang mana ia menginfakkan harta tersebut, menafkahkan harta tersebut di jalan Allah Ta'ala, tidak peduli siang, tidak peduli malam. Beberapa ulama menafsirkan bahwasanya kenapa Rasulullah SAW menyebut malam dan siang. Kata para ulama, al-lail di situ adalah membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi. Gitu. Masya Allah. Saya pernah mendapati beberapa orang ketika kita berbincang, ya, bersama-sama, ya, orang ini diam, ya, tidak banyak bicara dan seterusnya. Dan kami yakin ketika itu, ya, dan dia menceritakan bahwasanya sedang membaca Al-Quran di dalam hatinya ketika kami tanya, ya. Artinya apa? Bahwasanya banyak orang, ya, ketika kelihatannya dia sedang duduk, ya, atau sedang merenung dan seterusnya, tapi ia sedang membaca Al-Quran tanpa diketahui manusia. Kita baru mengetahui ketika kita memaksa apa alasannya diam dan seterusnya. Ya. Artinya seseorang yang membaca Al-Quran secara diam-diam ataupun an-nahar secara terang-terangan. Karena malam notabene itu identik dengan kesunyian, ya, dengan kesepian dan seterusnya. Dan begitu pun, ya, kelompok atau golongan orang yang boleh dihasati. Dalam artinya kita iri, ingin mengamalkan seperti mereka, ya, yaitu orang-orang kaya yang Allah berikan kekayaan, keluasan rezeki, dia berinfak untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla, untuk meninggikan, menegakkan kalimat Allah Ta'ala, baik sedekah secara sembunyi-sembunyi ataupun sedekah secara terang-terangan. Ya. Kemudian diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz la hasra illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali dua golongan, ya rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqqi wa jalla atahullahu hikmah fa huwa yakti biha wa yu'allimuha. Masyaallah. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya tidak bisa iri dengki, yaitu pengen bisa mengamalkan seperti orang ini, kecuali kepada dua macam orang, yaitu laki-laki yang Allah anugerahkan dengan harta, kemudian dia membelajarkan dengan keperluan yang benar. Ya. Jika tiba kewajiban untuk zakat, ya zakat. Jika kewajiban untuk berinfak, dia berinfak.
jika ada kewajiban untuk menafkahi keluarga, maka dia menafkahi keluarga dengan benar. Dan laki-laki yang Allah karuniai hikmah, sebuah ilmu, ya, dan dia memutuskan perkara tersebut dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Artinya apa? Bahwasanya ketika seseorang, para ulama kita yang hanif, yang lurus, yang Allah karuniakan kepada mereka banyak kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain atau makhluk apapun itu setelah para nabi dan para rasul, mereka adalah orang ahli hikmah yang mereka mengajarkan hikmah tersebut, ya, dan mereka mengamalkan hikmah tersebut. Dan begitu pun diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka dia mendapatkan pahala satu kebaikan, ya. Sedangkan pahala satu kebaikan itu Allah balas dengan 10 kebaikan, ya, 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu harfan, satu huruf, tetapi alif satu huruf, kemudian lam huruf yang lain, dan mim satu huruf juga, ya. Di mana hadis ini merupakan sebuah keutamaan daripada membacanya saja, daripada isi Al-Quran itu sudah manen daripada pahala itu. Apalagi kita insya Allah mendekati daripada bulan suci Ramadan yang dianjurkan di dalamnya, ya, banyak orang muslim dianjurkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yaqulu subhanahu wa ta'ala, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiya sa'ilin. Ya, barang siapa yang disibukkan daripada mengkaji isi Al-Quran, menyebutkan nama-namaku, berzikir kepadaku, sehingga nggak sempat meminta kepadaku, dalam artinya nggak sempat minta secara hal khusus gitu, karena saking asyiknya dengan Al-Quran, asyiknya dengan zikir, maka apa kata Allah, maka aku akan berikan kepada kaum yang seperti ini sebaik pemberian yang bahkan tidak aku berikan kepada orang yang senantiasa berdoa atau meminta kepadaku. Ya, di sini hadis qudsi merupakan hadis isyarat paling luar biasa bagaimana orang beriman itu ketika mereka sudah sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir, sibuk dalam menghafal Al-Quran, sibuk dalam mengamalkan isi Al-Quran, mentadabburinya, mengkaji dan seterusnya, maka Allah akan memberikan kemuliaan, ya, permohonan, kemudian pengkabulan hajat yang bahkan orang-orang yang sering berdoa itu tidak diberikan doa tersebut, tidak diberikan hajat tersebut. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Ya, artinya apa? Artinya bahwasanya level daripada orang yang mengkaji, mensibukkan Al-Quran itu nggak bisa disamakan dengan apa? Dengan orang yang senantiasa berdoa. Ya, seperti level Allah dengan level seluruh makhluk, beda gitu, beda jauh dan kalah seluruh makhluk. Ya. Dan begitu pun orang yang mencintai Al-Quran, ya, senantiasa membaca dan mengamalkannya, maka seperti orang yang tidak terkejar levelnya dibanding orang-orang yang jarang atau tidak pernah dalam mengkaji isi Al-Quran. Kemudian diriwayatkan dari Tirmidzi bahwa hadis ini hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jufihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharab. Ya, sesungguhnya yang tidak terdapat sesuatu fi jafil, ya, dalam rongga dada, ya, itu satu ayat, beberapa ayat daripada ayat Al-Quran itu seperti rumah yang mau roboh, rumah yang meruntuh gitu. Artinya apa? Artinya rohaninya menjelang ambruk gitu. Ya, artinya apa? Artinya dalam sehari atau dalam beberapa waktu yang lama tidak ada bacaan Al-Quran di luar daripada sholat 5 waktu itu, ya, kecuali bacaan-bacaan yang tidak penting gitu. Maka diibaratkan rumah yang akan roboh, yang membahayakan penghuni di dalamnya gitu. Maka ikhwatul ahibba, teman-teman sekalian, kalau kita jarang membaca Al-Quran, maka rohani kita akan rubuh, ini akan membahayakan semangat kita dalam dakwah, semangat kita dalam mengamalkan ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW.
semangat kita dalam ibadah. Karena apa? Karena dalam beberapa waktu yang lama jarang kita membaca atau tilawah Al-Quran. Maka tentu ketika ruh ini roboh, maka semuanya akan menimpa, membahayakan seluruhnya. Bisa jadi kesehatan yang terganggu, bisa jadi keimanan yang terganggu, bisa jadi semangat ibadah yang terganggu, semangat dakwah dan seterusnya. Kemudian diriwayatkan daripada hadis yang lainnya, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang Allah ridha kepada Abdullah bin Amr dan Amr bin As, bahwa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul li sahibil Qur'an, iqra warqa waratil kama kunta tartilu fid dunya fa inna manzilatuka inda akhir ayatin taqra'aha. Apa dikatakan? Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, bacalah dan naiklah derajat kalian, serta bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Ini artinya ketika seseorang istiqomah dalam kehidupan sehari-harinya, dia berusaha untuk membaca Al-Quran sebanyak yang ia mampu, sekuat yang ia mampu, dengan kualitas yang baik, maka seperti itulah kelak nanti di akhirat dia akan menempati tempat di surga dengan posisi paling tinggi sesuai dengan banyaknya kualitas bacaannya. Begitupun hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isinya, maka Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya taj, pada hari kiamat itu mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari, yang menyinari rumah-rumah dunia, menerangi kehidupan dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan isi daripada Al-Quran ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Para ulama ketika mensyarah hadis ini menjelaskan bahwasanya kenapa mahkota itu dipakaikan kepada orang tua. Karena jika orang tua saja mendapatkan sebuah kemuliaan, yang kemuliaan tersebut adalah mahkota berupa cahaya seperti butuhnya makhluk hidup kepada cahaya matahari, yang menerangi kegelapan, maka bagaimana dengan orang yang mengamalkan isi Al-Quran tersebut? Tentu ia akan mendapatkan posisi penghargaan di sisi Allah melebihi orang tuanya. Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi albasallahu walidahu taj yaumil qiyamah ya'du'u ahsana min du'i syams fi buyuti dunya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang kuat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa inna ta'ala la yu'adzibul qalban wa'yul bil Quran. Bacalah Al-Quran, bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin mengadab suatu kaum, kemudian menyesatkan mereka, kemudian menjauhkan mereka dari kebaikan yang dalam hatinya ada Al-Quran, ada petunjuk Al-Quran. Artinya orang beriman itu bisa tersesat dengan mata pendengaran, tetapi mereka akan kembali. Begitupun orang yang membaca Al-Quran, dia tidak disesatkan oleh Allah Ta'ala, karena hatinya senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah, artinya hidangan Allah Ta'ala, persembahan, hadiah kepada orang beriman, hadiah dari Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman. Maka jika Al-Quran ini masuk ke dalamnya, kata Rasulullah SAW, dia pun akan aman. Seperti amannya rumah kita ketika misalnya dijaga Kopassus, Kopaska dan seterusnya. Dan siapa yang mencintai Al-Quran, maka basyiruh, maka berilah kabar gembira dengan isi Al-Quran tersebut, dengan hal yang akan didapatkan dengan Al-Quran tersebut. Dan terakhir daripada riwayat Abdul Humaydi Al-Hamani bahwasanya ia berkata, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri,
manakah yang lebih engkau sukai? Orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang membaca Al-Qur'an. Maka Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, membaca Al-Qur'an, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, golongan kelompok adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya dalam satu kondisi, dalam satu situasi, ya mengajarkan Al-Qur'an itu lebih utama daripada berjihad fi sabilillahi hatta yarji. Demikianlah ikhwatul haiba, bab pertama sudah kita lalui dengan izin Allah Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala bimbingannya segala hal ya mengenai diri kita. Allah Maha mengetahui, dan semoga Allah memperbaiki umat ini dengan Al-Quran. Bagaimana umat muslim ketika menjadikan Al-Quran itu petunjuk adalah cahaya yang tidak pernah membahayakan dirinya dan orang lain. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita bersandar. Hadallahu yakum ajma'in, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.